Saudaraku, bagaimana jika tangan yang hari ini kamu gunakan untuk mengambil yang bukan milikmu justru menjadi sumber azabmu sendiri? Bayangkan, di dalam kubur, tanganmu tiba-tiba terbakar dan semua yang pernah kamu ambil kembali menyiksa kamu tanpa henti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat hidup, nikmat bernafas, dan nikmat kesempatan untuk memperbaiki diri. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika video ini muncul di berandamu, jangan langsung kamu lewatkan, karena bisa jadi ini bukan sekadar konten, tapi ini adalah peringatan dari Allah yang datang di waktu yang tepat, di saat hati kita sedang membutuhkannya. Saudaraku, pernahkah kita berpikir tentang apa yang kita ambil setiap hari, tentang tangan ini yang begitu mudah meraih, yang begitu ringan mengambil, yang kadang tidak kita sadari telah menyentuh sesuatu yang bukan hak kita? Saudaraku, tangan adalah amanah. Ia bisa menjadi alat kebaikan, atau justru menjadi saksi atas dosa-dosa kita. Saudaraku, apa yang kita ambil hari ini tidak pernah benar-benar hilang. Semua tercatat, semua diperhitungkan. Dan suatu saat nanti, tangan ini akan dimintai pertanggungjawaban. Saudaraku, kisah ini tentang seseorang yang tidak pernah benar-benar peduli tentang halal dan haram dalam apa yang ia ambil. Kita sebut saja namanya Arman. Arman adalah sosok yang terlihat biasa. Ia bekerja, ia bergaul, ia hidup seperti orang pada umumnya. Namun, di balik itu semua, ada satu kebiasaan yang ia anggap sepele. Saudaraku, ia sering mengambil yang bukan miliknya, bukan dalam jumlah besar, bukan sesuatu yang mencolok, namun cukup untuk menjadi dosa. Saudaraku, di tempat kerja, ia sering mengambil barang kecil, alat kantor, uang kembalian, hal-hal yang menurutnya, tidak apa-apa, cuman sedikit, tidak akan ketahuan. Saudaraku, kalimat itu adalah awal dari kebiasaan. Dan kebiasaan itu perlahan berubah menjadi bagian dari hidupnya. Saudaraku, ia mulai merasa bahwa itu bukan masalah. Ia mulai terbiasa. Bahkan, ia mulai merasa itu adalah hal yang wajar. Saudaraku, bukan hanya di tempat kerja, dimanapun ia berada, kesempatan itu selalu ia ambil, tanpa berpikir panjang, tanpa rasa bersalah. Saudaraku, tangannya yang seharusnya menjaga amanah justru menjadi alat untuk mengambil hak orang lain. Saudaraku, setiap kali ia mengambil, hatinya sedikit bergetar. Namun, ia mengabaikannya. Ia menenangkan dirinya dengan berkata, "Ini bukan mencuri. Ini cuma mengambil sedikit." Saudaraku, dosa kecil yang diulang akan terasa biasa. Dan ketika sudah terasa biasa, hati akan mati perlahan. Saudaraku, hari demi hari berlalu. Arman tetap hidup seperti biasa. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang terasa salah. Saudaraku, hingga suatu hari, hidupnya berubah. Bukan karena ia ingin berubah, tapi karena waktu telah selesai baginya. Saudaraku, Arman jatuh sakit. Tubuhnya melemah. Napasnya terasa berat.
Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Saudaraku, ia terbaring di tempat tidur. Keluarganya berkumpul. Wajah mereka penuh kecemasan. Namun, Arman mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Saudaraku, ia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Matanya membesar, wajahnya pucat, keringat dingin mengalir. Saudaraku, ia melihat tangannya sendiri. Namun, tangannya terasa berbeda. Saudaraku, ia mulai merasakan panas. Panas yang tidak biasa. Panas yang berasal dari tangannya sendiri. Saudaraku, ia mencoba menggerakkan tangannya, namun terasa berat. Seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Saudaraku, rasa panas itu perlahan berubah menjadi perih. Kemudian, menjadi sakit yang luar biasa. Saudaraku, ia menjerit. Namun keluarganya tidak mengerti. Mereka hanya melihat ia kesakitan. Saudaraku, ia berteriak. Tanganku panas. Kenapa ini? Saudaraku, tidak ada yang bisa menjawab. Tidak ada yang bisa melihat apa yang ia rasakan. Saudaraku, di saat itu, semua yang pernah ia ambil terlintas dalam pikirannya, satu persatu, tanpa terlewat. Saudaraku, barang-barang kecil, uang yang bukan miliknya, semua kembali. Dan semuanya terasa berat. Saudaraku, air matanya mengalir. Penyesalan mulai memenuhi hatinya. Ia ingin mengembalikan semuanya. Ia ingin meminta maaf. Ia ingin memperbaiki semuanya. Namun, waktu tidak pernah kembali. Saudaraku, napasnya semakin berat. Rasa panas di tangannya semakin kuat. Dan di saat itulah, ia berbisik, "Ya Allah, ampuni aku." Saudaraku, beberapa saat kemudian, napasnya terhenti. Dunia telah selesai baginya. Namun, apa yang menunggunya baru saja dimulai. Saudaraku, jenazahnya terbujur kaku. Orang-orang datang, mengucapkan belasungkawa. Namun, tidak ada yang tahu apa yang baru saja ia rasakan. Saudaraku, ketika ia dimasukkan ke dalam liang lahat, ketika tanah mulai menutup tubuhnya, ketika semua orang pergi, Arman sendirian. Saudaraku, di dalam kegelapan itu, ia merasakan sesuatu di tangannya. Panas itu kembali, dan kali ini jauh lebih kuat. Saudaraku, ia belum tahu bahwa apa yang akan ia hadapi jauh lebih mengerikan dan akan menjadi balasan dari apa yang pernah ia ambil. Saudaraku, ketika tanah terakhir menutup tubuhnya, ketika langkah kaki mulai menjauh, ketika suara doa perlahan menghilang, disitulah Arman benar-benar sendiri. Gelap, sunyi, sempit. Saudaraku, tidak ada lagi dunia. Tidak ada lagi pekerjaan. Tidak ada lagi kesempatan untuk mengembalikan apa yang pernah ia ambil. Saudaraku, Arman mencoba membuka matanya. Namun yang ia lihat hanyalah kegelapan. Ia mencoba bergerak. Namun tubuhnya terasa terkunci. Tanah di sekelilingnya seolah memeluknya dengan keras. Saudaraku, rasa takut mulai muncul. Perlahan, lalu semakin besar, hingga memenuhi seluruh jiwanya. Saudaraku, tiba-tiba ia merasakan sesuatu di tangannya. Panas.
Bukan panas biasa. Panas yang menyengat. Panas yang seolah-olah datang dari dalam. Saudaraku, ia mencoba menarik tangannya, namun tidak bisa. Seolah-olah tangannya tertanam dan terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Saudaraku, panas itu semakin kuat, berubah menjadi rasa terbakar, rasa yang tidak bisa ditahan, tidak bisa dilawan, tidak bisa dihentikan. Saudaraku, Arman menjerit, namun tidak ada yang mendengar. Saudaraku, di tengah rasa sakit itu, tiba-tiba ia melihat semua yang pernah ia ambil muncul di hadapannya. Saudaraku, barang-barang kecil yang dulu ia anggap sepele, kini berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Saudaraku, setiap benda itu seakan menyala, mengeluarkan panas, dan satu persatu mendekati tangannya. Saudaraku, ia mencoba menjauh, namun tidak bisa. Ia mencoba menolak, namun tidak mampu. Saudaraku, benda-benda itu menyentuh tangannya, dan di saat itulah rasa terbakar itu menjadi berkali-kali lipat. Saudaraku, ia menjerit lebih keras, menangis, memohon, namun tidak ada yang menolong. Saudaraku, yang lebih mengerikan, siksaan itu tidak berhenti. Setiap kali ia merasa ini akan selesai, semua kembali, lagi, dan lagi, dan lagi, tanpa henti. Saudaraku, ia sadar bahwa ini adalah balasan dari apa yang pernah ia ambil, yang bukan haknya, yang ia anggap kecil, yang ia anggap tidak masalah. Saudaraku, ia berteriak, "Ya Allah, ampuni aku. Aku akan mengembalikan semuanya. Aku tidak akan mengambil yang bukan milikku." Saudaraku, namun semua itu terlambat. Waktu telah habis. Saudaraku, yang tersisa hanyalah penyesalan. Penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Saudaraku, bayangkan jika kita berada di posisinya. Tangan yang dulu bebas mengambil, kini menjadi sumber azab. Yang dulu terasa ringan, kini terasa menyiksa tanpa henti. Saudaraku, berapa banyak yang sudah kita ambil hari ini, yang bukan hak kita, yang kita anggap kecil, yang kita anggap tidak masalah. Saudaraku, ingatlah, tidak ada yang kecil. Jika itu dosa, tidak ada yang sepele. Jika itu akan dimintai pertanggungjawaban. Saudaraku, jangan tunggu sampai kita merasakan itu. Jangan tunggu sampai tangan kita menjadi penyebab azab kita sendiri. Saudaraku, selagi kita masih hidup, masih ada waktu, masih ada kesempatan, masih ada jalan untuk memperbaiki. Kembalikan yang bukan milik kita. Mintalah maaf sebelum semuanya terlambat. Saudaraku, ingatlah, tangan ini akan menjadi saksi atas apa yang pernah kita ambil, atas apa yang pernah kita lakukan. Semoga Allah menjaga tangan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang selamat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.